siap untuk menjalankan kembali juga dengan selamat. Ini ditunda. Jadi kita berharap adanya kesiapan dari tim. Sobat Menara, di balik kesuksesan sarana bantu navigasi pelayaran dan armada, di balik Halo Sobat Menara, kembali lagi dengan Gea di Podcast Menara. Tentunya hari ini spesial karena kita merayakan Hari Pelaut Dunia atau Sobat Menara biasa sebut dengan Day of the Seafarer 2025. Jadi dalam memperingati Hari Pelaut Dunia, kita membunyikan suling yang ada di kapal, tentunya di mungkin seluruh pelabuhan di Indonesia, tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi jika Sobat Menara mendengar, itu adalah pertanda bahwa kita sedang merayakan Hari Pelaut Sedunia. Luar biasa, senang dan bangga Sobat Menara, itu sebagai cara kita memeriahkan dan juga sebagai cara kita mengapresiasi untuk seluruh pelaut yang ada di Indonesia. Tentunya episode podcast kita hari ini luar biasa menarik karena kita juga akan membahas salah satu bagian penting dan krusial di dunia maritim dan kenavigasian yang ada di Indonesia. Dan saat ini sudah bersama dengan Gea, so please welcome, selamat datang Ibu Vini selaku Kepala Bidang SBNP Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan Armada, serta ada Cap Kosim selaku nahkoda dari kapal Bima Sakti. Bagaimana kabarnya Ibu? Baik, luar biasa Cap, sehat, alhamdulillah. Senang bisa di sini bersama narasumber kita yang ahli di bidangnya dan juga tentunya akan mengulik lebih banyak lagi tentang kapal negara kenavigasian ini. Baik, sekarang dia mau geser ke Bu Vini dulu nih Cap. Nanti juga akan ada sesi dengan Cap, tapi juga akan sama-sama menyimak. Baik Bu Vini, sehat-sehat Ibu? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah, baik Bu. Berbicara tentang kapal negara kenavigasian, Sobat Menara di rumah ini penasaran Bu, kiranya apa sih tentang kapal negara kenavigasian itu sendiri, kemudian peranannya dalam distrik navigasi Tanjung Perak itu seperti apa? Oke, terima kasih Mbak Dea. Ini kayaknya suatu hal yang terkait dengan apa yang disebut dengan kapal negara. Kapal negara itu kalau di dalam aturan PM 29 tahun 2006 itu di mana kapal negara ini adalah kapal yang dibuat atau dibangun oleh DJPL atau Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang difungsikan untuk fungsi kenavigasian, di mana kapal khusus di sini adalah untuk bisa menjaga alur pelayaran bantuan dari kapal SBMP yang berada di laut kita pakai untuk memeliharanya gitu. Jadi difungsikan sebagai kapal memelihara SBMP, Sarana Bantu Navigasi Pelayaran. Siap, difungsikan sebagai kapal yang membantu sarana bantu navigasi pelayaran itu sendiri ya Bu ya. Luar biasa Bu Vini. Kalau kita bisa dibilang dalam menyelesaikan target operasi nih Bu, ini selalu dilandasi dengan kiat-kiat khusus begitu ya Bu ya biasanya. Nah, ada nggak sih Bu kiranya kiat-kiat khusus atau mungkin visi misi Ibu dalam bertugas menjalankan bidang Ibu? Oke, kalau kiat dalam hal menjalankan operasional di navigasi ini, di bidang SBMP Armada ini pertama SDM harus siap dalam hal menjalankan tugas. Yang kedua, armada sendiri itu juga harus sehat karena dengan adanya SDM dengan armada, dua-duanya merupakan aset dari navigasi untuk bisa mengoperasikan kapal negara. Kemudian baru objek di mana akan kita lakukan pemeliharaan itu menjadi suatu target yang mana berangkat harus selamat dan cukup siap untuk menjalankan kembali juga dengan selamat. Mungkin itu. Baik, luar biasa. Ibu sudah spill begitu ya dari SDM, kemudian juga ada armada, luar biasa. Baik Bu Vini, setelah berbicara tentang visi dan misi nih Bu, mungkin lebih ke tujuan akhir nih Bu. Jadi mungkin setelah Ibu menjalankan tugas-tugas begitu ya Bu ya, mungkin Sobat Menara penasaran apa sih tujuan akhir dari bidang SBNP dan armada itu sendiri, kiranya apa kaitannya mungkin dengan keselamatan, terutama di dunia maritim dan kenavigasian. Oke. Dalam hal visi, kita kapal negara itu harus mewujudkan keselamatan pelayaran, kemudian keamanan dan juga lingkungan maritim. Di mana target ini adalah menjadi suatu upaya
SDM harus kita siapkan dan kapal juga harus kita siapkan supaya semua kegiatan kita berjalan lancar. Kalau untuk sisi aturan internasional, kita mewujudkan keselamatan ini untuk mewujudkan keselamatan internasional itu dari sisi aturannya, karena Baik. aturan keselamatan internasional itulah yang kita ikuti. Baik, Ibu. Jadi tetap berpacu dalam aturan Iya, internasional ya, Bu ya, tetap internasional. mengikuti standar untuk Betul. memenuhi standar keselamatan yang ada. Luar biasa sekali. Baik, sudah berbincang-bincang dengan Bu Vini, mungkin Ibu sedikit boleh sambil ngopi, Bu ya. Ini sudah tersedia dan dia akan geser ke Kep Kosim dulu. Silakan. Dan juga ada sedikit camilan nih, Bu. Luar biasa. Baik, Kep Kosim luar biasa senang di sini bisa dengan Kep Kosim, tentunya Sobat Menara juga excited atau tertarik begitu ya, Kep ya. Lebih dalam lagi tentang mungkin di bidang Kep sendiri terkait nahkoda itu sendiri. Mungkin ketika Kep sedang berlayar ke pulau-pulau, baik yang terpencil maupun mungkin yang luar biasa Kep belum datengin begitu ya, Kep ya, dengan seluruh tim Kep selaku nahkoda dan juga rekan-rekan ABK itu sendiri, adakah pengalaman yang membanggakan dan membahagiakan itu sendiri, Kep? Ya, baik. Jadi selama di sini, selama kami di kapal melaksanakan perawatan sarana bantu navigasi pelayaran yang ada, kami bangga dan senang sekali sebetulnya bisa melayani dan membantu pengguna jasa transportasi laut yang dimana kapal-kapalnya itu melewati alur-alur pelayaran itu baik masuk atau keluar suatu pelabuhan di wilayah kerja distrik navigasi tipe A kelas 1 Surabaya dan kami juga istilahnya senang bahwa kita melaksanakan perawatan itu di pulau-pulau terpencil di mana yang tersebar ya di wilayah Jawa Timur, di mana di sana itu banyak sarana bantu navigasi pelayaran yang sudah terpasang seperti menara suar, rambu-rambu suar, pelampung-pelampung suar di sana. Dan di sana juga itu di pulau-pulau itu banyak ketemu sama orang-orang dengan berbeda suku, beda bahasa. Kemudian di sana juga adat dan budaya juga banyak yang berbeda. Terus habis itu kami sering komunikasi, sering berinteraksi, terutama waktu kami uploading ya ke menara-menara suar itu. Kemudian kami drop BBM dan segala macam dengan kegiatan-kegiatan perawatan di sana. Juga di sana itu banyak ya, terdapat pulau-pulau itu terpencil yang banyak nggak berpenghuni. Di sana itu panoramanya, sana itu indah, indah sekali di sana. Kemudian pesisirnya terbentang luas, pasir-pasir putih di sana. Habis itu nggak ada polusi air seperti sampah-sampah itu nggak ada. Dia sana itu alami semua. Kadang kami itu di kapal bersama teman-teman juga sama tim di ABK, habis kerja dan segala macam di sana, mandi air laut di pantai itu. Kadang snorkeling juga di sana sama teman-teman. Ya mungkin itu suka yang kami lah. Waktu kita perawatan sarana bantu navigasi pelayanan di sana. Gitu, Itulah sedikit atau banyak dari suka dan bahagia bahkan bangga ya, Kep Bangga, ya. yang jelas Senang itu. sekali tadi sudah mendengar dari mungkin dari orang-orangnya, baik bahasanya, culture, kemudian banyak lagi tetapi dengan alamnya yang masih murni ya, Kep, Masih belum ada murni, sama masih sekali. alami di sana. Luar biasa, kebetulan kita juga Iya. pernah uploading dan luar biasa senang sekali tentunya. Betul, Mbak, ya. Bukan hanya kerja, it's working and healing at the same time gitu ya. Berarti kerja dan juga jalan-jalan. Jalan-jalan. Itu luar biasa sekali. Baik, Kep, kalau tadi sudah dibilang bangganya, senangnya, tentu Iya. di balik itu semua pasti ada tantangannya. Apa nih, Kep, tantangan tersendiri atau mungkin boleh dibilang dukanya begitu ya, Iya, atau mungkin betul. ketika berlayar berhari-hari meninggalkan keluarga atau mungkin rindu dan lain sebagainya, boleh nih, Kep? Jadi tadi masalah seneng ya suka dukanya. Kalau dukanya memang satu itu faktor cuaca, Mbak ya. Satu itu faktor di cuaca. Jadi kami itu kadang melaksanakan tugas untuk perawatan sarana bantu navigasi pelayaran sudah sampai di tempat di TKP di lokasi kami terkendala itu cuaca ombak besar. Kemudian cuaca juga enggak mendukung, hujan lebat petir.
Jadi kami sempat itu berdiam diri dulu, berlabuh jangkar, nunggu keadaan reda. Kadang bahkan kami itu berlindung di baliknya pulau, nunggu cuaca itu sudah reda, sudah membaik, baru kami balik lagi ke lokasi, kemudian melaksanakan nurunkan sekoci, kemudian ke Rambusuar yang mungkin ketinggiannya sekitar 7 sampai 8 meter itu. Yang jelas kami tetap safety, keselamatan pelayaran, keselamatan pekerjaan bersama tim di kapal, ABK dan tim-tim kayak penumpang dinas dan lain-lain. Kemudian yang sering kami dapati itu di pulau itu kadang terkendala masalah pasang surut. Jadi di daerah itu kadang pagi, siang sampai sore itu surut airnya, Mbak. Jadi kita nggak bisa kerja, sekoci pun nggak bisa, kita ke Menara Suar itu nggak bisa. Adanya itu malam hari. Adanya malam hari kadang jam 9, jam 10 malam. Ya jam itu juga, malam hari itu juga kami kerja. Nurunkan sekoci dan segala macam, kita dropping BBM, Komaliwan, Suku Jatang, bahkan mesin. Kita ngedrop ke Menara Suar, nunggu air pasang. Bahkan kami itu kerja sampai pagi, sampai subuh kita kerja. Lah adanya air pasang itu waktu segitu. Nah, di sana yang penting satu itu APD ya, alat pelindung diri, kemudian life jacket tetap kita pakai, kemudian helm kerja dan segala macam, sepatu safety, kadang sampai sepatu katak lah untuk kita, soalnya kan kita turun ya, khawatir nanti di bawah itu ada karang dan segala macam itu. Jadi itu kadang duka kami ya. Dan berikutnya yang jelas itu kalau masalah keluarga Mbak Gea ya, ya tetap namanya kita jauh dari rumah, ya kita kangen lah terutama sama anak, sama istri, sama keluarga. Tapi ya syukur kadang di pulau-pulau itu kadang itu masih ada sinyal. Walaupun kadang 1 hari, 2 hari nggak ada sinyal, nanti kita berlayar sehingga di pulau mana kita ada sinyal. Kita bisa ngubungi rumah, bisa ngobrol sama anak yang keluarga dan anak-anak yang di rumah. Ya mungkin seperti itu Mbak Gea, kita di pulau itu seperti itu. Memang resiko kita sebagai pelaut ya, kita resiko sebagai pelaut, kita di kapal, jadinya memang mau nggak mau meninggalkan keluarga untuk sementara waktu. Begitu Mbak Gea. Baik, Iya. Cap, luar biasa sekali. Tadi dia highlight. Pertama adalah cuaca begitu ya Cap ya. Cuaca, Terus betul. kemudian dari pasang surut dan kembali lagi dengan rindu dengan keluarga. Itu memang kenal. Tapi kalau boleh didengar tadi banyak sukanya daripada dukanya Cap. Itu harus selalu disyukuri ya. Iya, Tapi betul. tetap mengutamakan keselamatan. Keselamatan, Harus betul. tetap didahulukan baik dalam keadaan apapun. Luar biasa Cap. Berbicara nih Cap tentang ketika Cap sedang berlayar begitu ya Cap ya, mungkin ketika berlayar sendiri Cap ini kan memegang peranan penting which is mungkin dari tanggung jawab ganda sendiri tuh Cap. Tanggung jawab ganda ini Cap juga harus menjaga keselamatan kru, kemudian selain keselamatan kru, kapal sendiri dan juga ada misi yang harus dijalankan, dicapai begitu ya Cap ya. Nah, dalam menyelesaikan itu semua Cap, kalau boleh dibilang tantangan terbesar dalam memimpin tim itu sendiri seperti apa nih Cap? Baik Mbak Gea. Jadi tantangan terbesar itu sebagai seorang nakoda itu memang tanggung jawab penuh. Satu itu masalah keselamatan kapal, keselamatan ABK, kemudian keselamatan tim, dan visi juga pekerjaan. Visinya pekerjaan harus selesai, di mana kita tetap mengutamakan keselamatan dan keandalan SBNP yang kita jaga dan kita rawat kan itu. Jadi satu itu sebagai nakoda memang leader ya di kapal, terutama satu nanti itu masalah komunikasi sama ABK dan sama tim. Kita di kapal juga biar kondusif, tim juga terlaksana, pekerjaan juga terlaksana. Jadi itu Mbak Gea. Yang pertama itu ya masalah keselamatan ya, keselamatan pelayaran, keselamatan kapal sama anak buah dan tim yang kita bawa. Kemudian untuk juga menempuh misi dan visi tadi. Baik. Itu memang tantangan, rata-rata tantangan nakoda kenavigasian seperti itu. Luar biasa Iya. Cap. Tapi tetap Gitu, Mbak Gea. dijalani dengan
ikhlas tulus Betul, hati dengan betul sekali. maksimal ya Cap ya. Tugas negara. Untuk melaksanakan visi Siap. misi dengan baik dan benar. Iya. Luar biasa Cap. Baik, tadi sudah mengkulik dengan Cap Kosim nih. Sekarang kita akan lanjut dengan Bu Vini juga berdua begitu ya. Kita akan beberapa mendengarkan juga mungkin dari Ibu setelah dan juga Cap Kosim, setelah dari semua kerja keras dan pengorbanan yang telah dilakukan selama ini dalam menjaga keadilan SBNP itu sendiri, baik dari hal-hal yang memang mungkin apa sih Bu harapan terbesar dari seluruh jajaran, terutama dari perwakilan tim distrik navigasi ini untuk pengguna jasa pelayaran itu sendiri. Karena kita tahu karena pengguna jasa pelayaran kan mungkin mulai dari kita lihat dari seksi yang kecil, kapal mulai dari nelayan, kemudian juga ada dari kapal kargo dan mungkin juga dari stakeholder lainnya. Itu apa sih Bu harapannya khusus buat Ibu dan juga nanti Cap bisa memberikan harapan sendiri. Baik, mulai dari Ibu dulu. Kalau kita dari pemerintah yaitu Distrik Navigasi, harapan kita semoga apa yang kita lakukan untuk layanan baik itu pengguna jasa pelayaran atau yang kapal-kapal yang melalui lintas, kemudian semua nelayan-nelayan yang berada di sekitar kita atau alur pelayaran kita mengerti bahwa kita hadir untuk mereka. Dan kita berharap juga dengan adanya SBMP atau sarana bantu navigasi pelayaran yang kita punya di tempat-tempat mereka semua itu dijaga. Dan itu menjadi aset yang perlu kita pelihara agar itu fungsinya maksimal. Dan kami berharap juga informasi dari masyarakat umum pengguna SBMP itu bisa memberikan imbal balik bahwa kalau seandainya ada kerusakan atau buoy itu tidak menyala, cepat mengabari ke kita melalui VTS ataupun SROP, di mana nanti akan kita tindak lanjut dalam hal pemeliharaan lanjutan. Dan inilah kita hadir untuk mereka. Baik, luar biasa. Harus cepat menginfokan ya Bu ya, supaya cepat teratasi dan direspons pada saat itu juga. Betul. Baik, sekarang kalau dari Cap Kosim sendiri? Iya. Jadi kalau dari saya pribadi dengan kemajuan zaman, dengan teknologi dan segala macam, memang alat-alat konvensional terutama yang dulu-dulu dari kami sendiri itu, kami harapkan itu satu tetap kami eksis dan kami tetap belajar ya dengan kemajuan zaman, dengan alat-alat yang canggih sekarang. Satu untuk mobilitas, terutama di pulau-pulau yang terpencil tadi, itu mobilisasi dan segala macam tetap terpenuhi dengan kebutuhan pelayanan masyarakat yang ada. Mungkin dengan alur-alur pelayaran yang dulu belum sempat terbuka, kita buka. Dan kita melayani dari bawah sampai pengguna jasa yang terbesar. Itu tetap kita eksis, navigasi selanjutnya tetap harus eksis terus. Jadi Kala Jifam Asih tetap berjalan. Mungkin itu harapan saya. Siap, luar biasa nih Cap. Kala Jifam Asih harus tetap terus berjalan. Terus berjalan. Luar biasa. Ini adalah semboyan kami begitu ya Cap Iya, ya. betul. Baik. Kemudian ini Bu, terlepas dari pengguna laut juga nih Bu. Ketika melihat ada sarana bantu navigasi pelayaran yang mungkin seperti Menara Sore itu padam gitu. Nah, selaku mereka yang sebagai pengguna begitu ya Bu ya, kiranya ketika melihat hal itu, apa yang kiranya harus mereka lakukan, hal konkret apa yang harus mereka ambil begitu ya Bu untuk percepatan? Kalau seandainya ada salah satu SBNP kita, baik Mensu, Ramsu, atau pelampung suar yang padam, itu pertama sekali kita menyampaikan kepada, misalnya kalau kita punya VTS, itu VTS akan menerima informasi. Kemudian dari VTS itu menyampaikan ke kita sebagai bentuk tindak lanjut. Kira-kira kalau mati itu di mana posisi dan sebagainya, berdasarkan informasi siapa, kita langsung aksi dalam menugaskan tim reaksi cepat kita dalam mengambil posisi. Kalau seandainya posisi itu di alur, itu segera, tidak bisa ditunda. Jadi kita berharap adanya kesiapan dari tim TRC kita untuk segera mengambil aksi untuk menyelesaikan posisi yang rusak atau yang padam itu untuk segera dihidupkan. Dan masyarakat di sekitar kita berharap memberikan informasi jelas posisi di mana SBMP itu yang padam, kemudian kondisinya
ditabrak atau sebagainya, itu menjadi informasi yang penting untuk kami. Baik, ya highlight nih Bu ya, berarti harus dikomunikasikan dan diinformasikan dengan jelas. Nah itu poin pentingnya Sobat Menara. Jadi ketika Anda mungkin sedang selaku pengguna begitu ya, itu harus segera dikomunikasikan dan diinformasikan dengan jelas supaya agar segera ditangani. Baik, saat ini Sobat Menara ini juga penasaran Bu, mungkin Cap juga terkait generasi muda ke depannya. Mungkin mereka juga tertarik untuk mengabdi di bidang kenavigasian ini. Adakah pesan yang bisa disampaikan untuk generasi muda yang ingin turut juga mengabdi di bidang kenavigasian ini? Cap atau saya? Boleh. Ibu aja dulu. Ibu dulu. Boleh silakan. Oke, kalau untuk SDM kita melihat sisi background. Kalau backgroundnya sebagai pelaut, kita tugaskan di atas kapal. Tapi kalau backgroundnya SMA atau STM, bisa kita taruh di menara suar sebagai penjaga menara suar atau petugas teknis menara suar. Karena mereka semua itu udah ingin berkontribusi di navigasi, mau nggak mau harus siap. Jadi menara suar memang ada 22 yang kita punya, itu siap seluruh Jawa Timur ini ditempatkan. Misalnya di Masalimbo harus ke sana. Kemudian baru kita lakukan giliran pada saat closing, dia bergantian. Jadi tidak ada cerita bahwa oh saya maunya di Surabaya aja, itu tidak ada. Jadi itulah keinginan kita. Dapat Gia petik nih Bu ya, berarti Sobat Menara generasi muda ini harus punya dedikasi yang tinggi, begitu ya, siap ditempatkan di mana saja. Itu poin penting rekan-rekan, terutama Sobat Menara yang generasi muda yang terus tetap punya semangat nih Bu, harus berdedikasi yang tinggi. Berikutnya dengan Cap Kosim, apa nih Cap? Mungkin pesan khusus untuk generasi muda Sobat Menara yang ingin juga turut mengabdi di bidang kenavigasian. Jadi sesuai logo aja, nggak jauh-jauh sebetulnya. Wah, sesuai satu logo. Itu semangat navigasi kan gitu. Semangat navigasi. Semangat navigasi. Intinya itu dimanapun tempat, kalau bisa itu dimana bumi dipijak, itulah langit dijunjung. Iya kan? Jadi kita dulu masuk di navigasi ya. Itu nggak tahu pertama itu ditempatkan di mana, mau di kepegawaian mau dimanapun lah, di tempat disitulah kita harusnya itu ya itu seperti tadi, di mana bumi dipijak disitulah langit dijunjung. Semangat yang jelas, kita semangat kerja, akhirnya potensi yang belumnya kita itu nggak tahu, akhirnya kita bisa terasa, dan kadang itu bisa mengikuti diklat dan segala macam. Akhirnya jadi orang, jadi berguna. Dimanapun tempat, dimanapun pekerjaan. Mungkin seperti itu. Kalau di kapal, jadilah pelaut yang baik. Luar biasa. Seperti itu. Maksimalkan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itulah pesan dari Cap Kosim. Baik. Sepertinya ini cukup menutup perjumpaan kita kali ini, tapi berbicara soal hari ini, teman-teman cukup membuka mata kita hari ini, terutama Gia sendiri dan juga Sobat Menara di rumah. Karena terlepas dari semua pengabdian, tanggung jawab, profesionalisme, dedikasi dalam dunia maritim ini, tentunya kita harus benar-benar punya semangat yang tangguh dan juga berdedikasi yang tinggi begitu ya, karena ini semua tidak lepas dari tugas yang harus dijalankan sebagai insan kenavigasian. Terutama terima kasih Bu Vini dan juga Cap Kosim atas waktunya dan wawasannya yang luar biasa serta pengalaman-pengalaman yang sangat berharga. Dan kali ini kita tentunya sudah harus berakhir sampai di sini, tapi Sobat Menara jangan khawatir, kita akan jumpa lagi di episode-episode berikutnya yang tidak akan kalah menarik. Dan untuk tim yang bertugas, selamat menjalankan tugas dengan baik, semoga senantiasa diberi keselamatan dan juga perlindungan dimanapun bertugas. Kemudian untuk Sobat Menara di rumah, mari kita jaga aset vital ini karena keselamatan itu adalah tanggung jawab kita semua. Untuk menutup podcast kita hari ini Bu, mari kita suarakan jargon semangat kita nih Bu. Distrik Navigasi Tanjung Perak, siap laksanakan. Terima kasih. This is